Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang lembar data keselamatan bahan asam klorida atau HCl. Sebelum masuk ke intinya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang asam klorida. Teman-teman pasti udah nggak asing dong dengan yang namanya asam klorida. Apalagi kalau teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan praktikum di laboratorium kimia. Jadi, asam klorida ini pertama kali ditemukan pada tahun 800 Masehi oleh Jabir bin Hayyan. Asam klorida memiliki rumus kimia HCl dengan huruf H besar, C besar, dan L kecil. Asam klorida merupakan bahan kimia berupa larutan gas hidrogen klorida berbasis air yang encer. Asam klorida termasuk sebagai asam kuat yang tidak berwarna dan bersifat korosif. Menurut KBBI, asam klorida adalah senyawaan HCl. Dilarutkan dalam air, berwujud cairan, tidak berwarna atau kekuning-kuningan, menimbulkan bau yang merangsang dan beracun, larut dalam alkohol dan eter, serta asam lambung. Asam klorida ini memiliki banyak sekali kegunaan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Yang pertama, asam klorida dapat membersihkan karat dan kerak dari permukaan baja sebelum dilapisi dengan lapisan pelindung. Asam klorida dijadikan sebagai bahan baku pembuat plastik PVC. Asam klorida juga dapat digunakan untuk memurnikan garam dapur. Asam klorida juga ada di dalam tubuh manusia loh. Asam klorida ini dihasilkan oleh lambung secara alamiah untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Asam klorida juga dapat mengatur pH pada air limbah. Asam klorida dapat digunakan sebagai pembersih porselen dan memproduksi magnesium dan titanium. Asam klorida juga dapat digunakan untuk menghilangkan noda di kamar mandi dan dapur. Asam klorida sebagai bahan kimia untuk meregenerasi resin kation yang sudah jenuh pada kation exchanger kolom. Asam klorida juga dapat membuat senyawa anorganik seperti aluminium klorida. Asam klorida juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan senyawa fluorokarbon seperti tetrafluoroeten. Selanjutnya kita masuk ke lembar data keselamatan bahan atau LDKB. LDKB adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia, meliputi sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat, pembuangan, dan informasi lain yang diperlukan. LDKB ini berperan penting untuk pengembangan program keselamatan dan kesehatan yang lengkap. LDKB dipersiapkan oleh produsen untuk memberitahu apa bahaya dari produk, cara menggunakan produk dengan aman, apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan, bagaimana mengenali gejala overexposure, dan apa yang harus dilakukan jika insiden terjadi. Informasi di dalam LDKB harus mudah dibaca dan ditulis dengan format yang jelas, tepat, dan dapat dimengerti. Isi dari lembar data keselamatan bahan atau LDKB terdiri atas 16 informasi. Yang pertama, identitas bahan dan nama perusahaan. Yang kedua, komposisi bahan. Ketiga, identifikasi bahaya. Keempat, tindakan P3. Kelima, tindakan penanggulangan kebakaran. Keenam, tindakan mengatasi tumpahan dan kebocoran. Ketujuh, penyimpanan dan penanganan bahan. Kedelapan, pengendalian pemajanan dan alat pelindung diri. Kesembilan, sifat fisika dan kimia. Kesepuluh, stabilitas dan reaktivitas bahan. 11, informasi toksikologi. 12, informasi ekologi. 13, pembuangan limbah. 14, pengangkutan bahan. 15, informasi peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah informasi lain yang diperlukan. Nah, kita sudah masuk ke dalam inti topik yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, teman-teman jadi tahu kan
apa sih pentingnya LDKB dalam penggunaan bahan kimia? LDKB itu sangat penting karena bahan kimia itu tidak dapat sembarangan digunakan dan dipakai. Dengan adanya LDKB, kita dapat menggunakan bahan kimia dengan bijak karena terdapat informasi-informasi bagaimana sifat-sifat fisika dan kimia dari bahan tersebut, bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara membuangnya ke lingkungan, serta informasi lainnya. Nah, di slide ini terdapat LDKB yang saya dapatkan dari internet. LDKB ini dibuat oleh Dr. Sumanto Imam Hasani. Di dalam LDKB ini terdapat nama bahan, kemudian pengertiannya, kemudian sifat-sifat bahayanya yang terdiri atas kesehatan, kebakaran, dan reaktivitas. Kemudian terdapat sifat-sifat fisika yang terdiri atas titik leleh, titik didih, berat jenis uap, batas bau, dan kelarutan dalam air. Kemudian terdapat pula keselamatan dan pengamanan yang terdiri atas pengamanan dan penyimpanan, tumpahan dan kebocoran, alat pelindung diri, pertolongan pertama, dan pemadaman api. Kemudian yang terakhir terdapat informasi lingkungan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sifat-sifat bahaya dari asam klorida atau HCl. Untuk kesehatannya dalam efek jangka pendek atau akut, jika terhirup menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan atau kerusakan paru-paru. Jika terkena kulit, dapat menimbulkan luka bakar. Jika terkena mata, dapat menimbulkan iritasi mata dan kebutaan. Asam klorida dengan konsentrasi 1000 sampai dengan 2000 ppm udah berbahaya banget, walaupun dihirup hanya sebentar aja. Lalu untuk efek jangka panjang atau kronisnya, menyebabkan bronkitis kronis jika sering menghirup gas dan menyebabkan dermatitis jika sering kontak dengan kulit. Nilai ambang batasnya sebesar 5 ppm dan toksisitasnya menggunakan LD50, LC50, dan IDLH. Selanjutnya kebakaran. Asam klorida ini tidak terbakar, tetapi jika terkena panas dapat terurai menjadi gas klor yang beracun dan gas hidrogen yang eksplosif. Untuk reaktivitasnya, senyawa HCl ini stabil pada suhu kamar. Tapi jika bereaksi dengan oksidator akan menghasilkan gas klor yang toksik. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat fisika asam klorida. Asam klorida memiliki titik leleh minus 144,8 derajat Celcius. Titik didihnya minus 85 derajat Celcius. Berat jenisnya sebesar 1,05, berat jenis uapnya sebesar 1,268, batas baunya antara 1 sampai dengan 35 ppm. Kelarutan dalam airnya sebesar 82,3 gram per 100 ml. Selanjutnya yaitu keselamatan dan pengamanan. Yang pertama, pengamanan dan penyimpanan. Gas atau uap asam klorida harus di dalam lemari asam, disimpan di tempat dingin dan berventilasi, serta lantai gedung harus tahan terhadap asam. Dijauhkan dari bahan oksidator dan bahan alkali, serta sianida, sulfida, formaldehid, logam natrium, merkuri sulfat, dan amonium hidroksida. Periksa kebocoran wadah asam karena ditakutkan terjadinya kebocoran. Yang kedua, tumpahan dan kebocoran. Penanganan kebocoran gas atau tumpahan larutan asam klorida harus memakai APD, terutama perlindungan pada pernafasan, kulit, dan mata. Uap dapat disemprot dengan air, sedangkan tumpahan yang tidak diambil dinetralkan dengan soda atau kapur tohor, lalu disiram dengan air. Selanjutnya yaitu alat pelindung diri atau APD.
APD untuk bagian pernafasan dapat berupa respirator kimia penyerap HCl atau respirator udara. APD untuk bagian mata atau muka dapat berupa kacamata dan perisai muka. APD untuk bagian kulit dapat berupa sarung tangan. Yang keempat adalah pertolongan pertama. Pertolongan pertama apabila terhirup, yaitu dibawa ke tempat udara segar. Jika korban tidak bernafas, diberi nafas buatan. Pertolongan pertama jika terkena mata, segera dicuci dengan air bersih, paling tidak selama 15 menit. Apabila setelah 15 menit masih terasa, segera dibawa ke dokter. Pertolongan pertama jika terkena kulit, yaitu segera dicuci dengan air bersih selama 15 menit. Selanjutnya, pertolongan pertama jika tertelan, segera kumur dengan air. Beri minum 1-2 gelas untuk mengencerkan apabila korban dalam keadaan sadar. Jika korban tidak dalam keadaan sadar, jangan diberikan minum, langsung dibawa ke dokter. Yang kelima, pemadaman api. Dilakukan dengan pemadaman api biasa. Wadah yang terpapar panas dapat disemprot dengan air agar dingin, tetapi air tidak boleh masuk ke dalam wadah. Pakailah APD dan pelindung pernapasan. Selanjutnya kita masuk ke dalam informasi lingkungan. Limbah larutan asam klorida tidak boleh langsung dibuang ke sungai atau tanah, kecuali telah dinetralkan dengan larutan soda atau kapur sampai pH-nya mencapai rentang antara 6 sampai dengan 9. Gas asam klorida dapat diserap ke dalam larutan kapur. Cemaran asam klorida dalam udara dapat menyebabkan hujan atau embun asam yang bersifat korosif terhadap instalasi logam dan juga berdampak buruk bagi kehidupan manusia karena menyebabkan terjadinya hujan asam.